Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kemarin kalian itu telah menuliskan beberapa pertanyaan saya. Itu kalian juga sudah mengetahui potensi apa yang kalian miliki tentang dunia fashion, ya. Apa saja yang kalian tahu dari dunia fashion, kemudian jenis-jenis usaha apa yang ada di dalam dunia fashion, kemudian yang terakhir adalah harapan kalian untuk mempelajari tata busana atau fashion, ya. Perlu saya jelaskan sebentar, fashion itu adalah gaya dalam berpakaian yang digunakan sehari-hari oleh seseorang, ya. Gaya dalam berpakaian. Jadi untuk setiap orang sehari-hari, setiap orang mempunyai gaya masing-masing. Antara orang satu dengan yang lain itu tidak sama. Semuanya itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Selera orang juga berbeda, ya. Ada yang mungkin suka baju yang mewah, kemudian ada yang sederhana, yang sesuai dengan kemampuan kita, ya. Semua itu sangat berpengaruh sekali. Nah, tentang pekerjaan dalam dunia fashion, kalian mungkin kemarin telah menuliskan beberapa macam pekerjaan, ya. Mungkin di antara kalian orang tua atau mungkin masyarakat sekitar itu bekerja dalam dunia fashion. Mungkin ada yang sebagai penjahit rumahan, kemudian ada yang sebagai desainer, ya, membuat tren, kemudian ada yang produksi untuk dijual, ada yang buka usaha, punya toko, punya butik, ada juga yang mungkin jualan alat jahit gitu, atau bekerja di konveksi, ya, seperti itu. Industri busana atau fashion itu merupakan salah satu jenis usaha yang kreatif, ya, yang kreatif, dimana di sini itu memiliki keunggulan dalam perubahan zaman, ya. Jadi antara dari satu tahun ke tahun lain itu pasti akan mengalami perubahan ataupun berkembang, dan semuanya itu bisa berputar atau berulang-ulang. Artinya model yang dulu itu pun pernah beredar dan suatu saat nanti akan beredar lagi. Sama juga dengan mungkin pakaian atau fashion yang sekarang berkembang, itu mungkin sebentar lagi akan hilang, ya, kemudian tapi suatu saat akan muncul lagi. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk usaha industri ini sangat unggul sekali, ya. Kemudian selama orang itu ingin berpenampilan menarik tadi, ya, bergaya atau mungkin untuk menunjang penampilan yang lebih baik, itu pasti dunia usaha itu pasti akan cepat berkembang, seperti itu. Nah, sekarang saya jelaskan beberapa macam pekerjaan di dalam dunia fashion, ya. Ini contohnya itu ada trend analisis, ya. Trend analisis itu adalah seorang perancang atau pengembang dan pengontrol dunia fashion. Jadi orang ini bekerja itu bertugas merancang atau membuat pakaian, ya, untuk menjawab kebutuhan pasar atau kebutuhan masyarakat, ya. Kemudian yang kedua, konsultasi fashion, ya. Jadi karena tidak semua orang mempunyai selera fashion yang baik, jadi kadang perlu konsultasi, kita tanya-tanya, sebaiknya saya pakai apa? Saya pantas nggak pakai warna ini, warna itu, kemudian saya pakai baju yang seperti ini, pantas nggak, ya? Karena yang bisa menilai kita, penampilan kita itu biasanya dari orang lain, ya. Kalau kita baca, kadang kita sudah baik, tapi ternyata kita ke luar mungkin kita kurang tren atau kurang pantas dengan kita, seperti itu, ya. Jadi membutuhkan tenaga konsultasi fashion, ya. Kemudian pekerjaan berikutnya itu adalah fashion illustration, ya. Jadi dia itu bekerja untuk menjelaskan tentang
hanya membaca saja, oh gambar seperti ini berarti ini ada lipitnya, ada bentuk ini dan sebagainya, seperti itu ya. Itu biasanya digunakan di industri-industri fashion yang besar, mungkin seperti garment, pabrik dan sebagainya. Kemudian fashion designer ya. Jadi kalau fashion designer itu dia cenderung membuat gambar atau membuat desain gitu ya. Kadang juga ada yang diproduksi ya. Jadi gambar itu dia produksi. Ada juga yang hanya sekedar dia menggambar saja, mungkin kebutuhan orang, ada yang pesan gambarnya, seperti itu juga bisa. Tetapi dia mampu menjawab bagaimana si desain itu menjadi sebuah busana yang nyata, seperti itu ya. Jadi dia mampu gitu. Kemudian berikutnya adalah pattern maker ya. Pattern maker itu orang yang bekerja sebagai pembuat pola ya. Pembuat pola artinya dia bisa membuat gambar pola ya. Dari sebuah gambar desain itu dia uraikan menjadi sebuah pola, dari cara mengukur, kemudian pecah pola ya, merubah pola sesuai dengan model, kemudian merancang bahan atau mengetahui seberapa banyak kebutuhan bahan yang dibutuhkan dalam membuat busana tersebut. Kemudian ada pekerjaan lagi, fashion forecaster, yaitu orang yang bekerja untuk memprediksi tren fashion yang akan datang. Jadi beberapa waktu ke depan itu dia sudah tahu kira-kira ini tahun ke depan yang berkembang baju model seperti apa, itu dia bekerjanya seperti itu. Nah, untuk usaha fashion ini itu bisa bersifat secara mikro atau kecil, itu menengah atau UMKM, dan juga bisa skala besar yang menggunakan teknologi seperti pabrik atau garment. Nah, untuk jenis usaha tentang dunia fashion itu bisa kita kerjakan sendiri atau kita perorangan. Jadi kita usaha perorangan, itu kita juga masuk industri atau perusahaan seperti itu ya. Termasuknya untuk penjahit rumahan itu juga dia bisa sebagai desainer, dia sebagai pattern maker, dia juga bisa sebagai owner atau pemilik usaha tersebut ya. Jadi itu mengenai tentang usaha-usaha di bidang fashion ya. Kalau misalkan usaha fashion rumahan itu kita kembangkan lebih besar lagi, misalkan kalian mempunyai karyawan, itu bisa lebih besar lagi, bisa menjadi konveksi, pabrik ya, atau garment yang bisa kita jual ke luar negeri atau ekspor, itu juga bisa ya, seperti itu. Jadi semuanya itu menggunakan pengetahuan tentang dunia fashion yang sedang berkembang ya, seperti itu. Dari apa yang sedang berkembang, kemudian kebutuhan apa yang orang butuhkan ya, baju seperti apa yang orang suka, itu seleranya bagaimana, dan kemudian bagaimana cara produksinya, dari cara menggambarnya, cara membuat polanya, kemudian juga teknik menjahitnya, seperti itu perlu kita pelajari semuanya gitu. Jadi kalau kita sudah mampu untuk mempelajari semuanya, insya Allah kalian akan menjadi seorang teknopreneur yang unggul ya, seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.